tidak melalui mekanisme melapor dulu ke pengaduan internalnya gitu ya. Tapi masyarakat bisa datang langsung ke Ombudsman untuk mengadukan itu. Syaratnya satu, harus ada identitas diri. Itu menjadi bagian yang terpenting. Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini kita akan berbincang dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, yaitu Uni Yefri Heriani. Apa kabar Uni? Alhamdulillah. Selalu sehat? Sehat. Jaga kesehatan di tengah pandemi Uni. Sama-sama, kita harus sama-sama menjaga. Uni, Ya. ini agak spesifik ya. Ya. Kebetulan Uni sebagai pejabat negara lah ya. Masa. Kepala Perwakilan Ombudsman. Kan tidak semua orang tahu apa itu Ombudsman. Om siapa yang punya ini? Jangan omnya si Uni sendiri gitu. Makanya Uni jadi kepala perwakilan. Nah, sebenarnya apa itu Ombudsman? Jadi pertama memang untuk Ombudsman itu memang satu kata yang kadang-kadang sulit juga ya kita sebut ya. Ombudsman kadang ada yang nyebut juga belakangan karena ada Omnibus Law disebut Omnibus Law, ada yang menyebut Ombudsman, ada macam-macam cara orang menyebutnya. Jadi Ombudsman itu berasal dari bahasa Skandinavia kuno gitu ya. Yang dimaksudkan adalah dia sebuah advokat perwakilan gitu artinya gitu ya. Nah, tetapi Ombudsman sendiri di kita merupakan lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Siapa yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik yang diawasinya adalah penyelenggara negara, pemerintah, BUMN, BUMD, termasuk juga badan hukum milik negara dan swasta serta perorangan yang diberikan tugas untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, di mana dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan publiknya itu mereka menggunakan anggaran negara, baik seluruhnya ataupun sebagian. Gitu. Nah, jadi tidak terbatas hanya untuk instansi pemerintahan berarti? Tidak, tetapi juga swasta dan perorangan. Jadi contohnya seperti apa tuh untuk swasta? Swasta misal ada satu perusahaan gitu ya, dia mengelola anggaran negara untuk penyelenggaraan pelayanan publik gitu. Nah, maka dia bisa aja misalnya ada TV swasta menggunakan anggaran negara tetapi mereka juga melakukan penyelenggaraan pelayanan publik gitu. Nah, maka dia layak untuk diawasi oleh Ombudsman gitu. Nah, termasuk perorangan itu yang menggunakan anggaran negara untuk pelayanan juga, publik ya? Ada yang menggunakan anggaran negara untuk pelayanan publiknya. Dan Ombudsman itu sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, sejarah Ombudsman itu dimulai dari adanya gerakan reformasi yang memicu lahirnya gitu ya. Di mana gerakan reformasi salah satu tuntutannya itu adalah reformasi birokrasi. Karena kita tahu bahwa ada berbagai persoalan-persoalan birokrasi berdampak pada kerugian negara, maka muncullah KPK yang sangat mudah dan dikenal oleh semua kalangan masyarakat karena mudah sekali mengerti KPK, ya kan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, sementara yang satunya lagi adalah bagaimana melakukan perbaikan birokrasi. Kita sebut sebagai reformasi birokrasi, gitu ya. Gerakan reformasi birokrasi dilakukan sejak pasca reformasi ini menjadi bagian yang dari waktu ke waktu selalu lah ya dilakukan perbaikan birokrasi ini.
dengan berbagai tata kelola yang diharapkan mewujudkan yang namanya good dan clean governance gitu, dan ombudsman mengawal itu gitu ya bersama beberapa lembaga yang lain. Tapi ombudsman sebagai lembaga negara dia menjadi pengawas eksternal. Pengawas eksternal berada di luar ya? Ya, pengawas eksternal. Sementara di penyelenggara pelayanan publik sendiri ada pengawas internalnya. Iya. Ya kan, ada inspektorat, ada apip gitu kan. Ya. Nah, sementara kita ombudsman adalah pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan publik itu sendiri. Dan ada 2 tugas besar ombudsman sebetulnya. Pertama itu adalah mencegah terjadinya maladministrasi. Yang kedua adalah menerima laporan masyarakat yang diduga punya, artinya ada dugaan maladministrasi. Jadi masyarakat bisa melapor ya? Iya, masyarakat juga bisa melapor. Contoh maladministrasi ini seperti apa ini? Nah, maladministrasi itu kan secara keseluruhan. Jangan malpraktik kayak dokter juga. Beda ya, kalau beda dokter kan malpraktek itu beda lagi. Kalau ini maladministrasi ini praktik administrasinya mungkin. Iya, penyelenggaraan pelayanan publiknya sendiri itu adalah tindakan, perbuatan gitu ya, yang melawan, artinya melawan aturan gitu ya. Nah, di mana bisa saja perbuatan-perbuatan itu menggunakan wewenangnya gitu ya untuk hal yang tidak sesuai sebetulnya dengan tujuan wewenang itu diberikan kepada mereka. Atau ada juga praktek yang abai terhadap ketentuan hukum gitu. Nah, hal yang seperti itu adalah maladministrasi yang dimaksudkan. Mengabaikan prosedural misalnya. Nah, jadi bentuk maladministrasi itu diantaranya itu adalah maladministrasi dalam bentuk tidak memberikan layanan, satu, tidak sesuai dengan prosedur gitu ya, juga maladministrasinya. Terus ada penundaan berlarut. Artinya kalau misalnya Bung Rudi pergi ke satu tempat, sudah sebetulnya penyelenggara layanan sudah berbulan-bulan, syaratnya sudah lengkap. Ya kan, diminta syaratnya sudah lengkap. Tetap waktunya ditentukan bahwa dia selesai dalam jangka waktu 2 bulan misalnya atau 1 bulan. Tapi setelah 1 bulan nggak ada informasi, Bung Rudi datang. Terus dia jawab belum. Tidak ada penjelasan kenapa belumnya. Ditanya penjelasan, oh iya belum selesai Pak, gimana lagi? Kan sering tuh kan kita ketemu dengan komandan lagi di luar Pak. Nah misalnya kayak gitu. Iya Pak, sepanjang 1 bulan ini alasannya juga tidak jelas gitu ya. Nah itu kita bisa sebut sebagai penundaan berlarut karena waktunya sudah jelas hanya 1 bulan, tapi sampai sekian bulan dia tidak jelas juga juntrungannya. Ada juga maladministrasi, bentuknya itu diskriminasi. Terus ada juga yang tadi kita sebut penyimpangan prosedur ya, tadi kita sebut di awal. Terus ada yang perbuatan tak patut. Perbuatan tak patut. Ya, tak patut misalnya tiba-tiba Bung Rudi datang ke satu penyelenggara layanan gitu ya, terus tanpa babi bu segala macam langsung didamprat. Apa yang salah, apa yang ini misal gitu ya, dan kita tak terima karena ini rasanya menyerang hak kita gitu ya. Kita mau dapat layanan karena itu hak kita, tapi ini dia serang martabat kemanusiaan kita misalnya. Nah itu juga disebut sebagai tindakan yang tak patuh, perbuatan yang tak patuh gitu ya. Nah itu diantara tindakan maladministrasi yang jamak terjadi, termasuk satu lagi itu adalah tindakan diskriminasi. Ya, diskriminasi. Artinya yang satu dipercepat, yang satu diperlambat misalnya. Ya, karena misalnya karena perbedaan bisa perbedaan ras, perbedaan keyakinan dan segala macam gitu ya. Nah, mengakibatkan dia tidak mendapatkan layanan gara-gara ini berbeda gitu. Nah, kita tahu juga termasuk perbedaan kemampuan. Ya kan, banyak kawan-kawan disabilitas
yang tidak mendapatkan layanan karena memang kemampuannya terbatas. Yeah. Nah, sementara tidak disiapkan hal yang mempermudah mereka untuk mendapatkan pelayanan itu sendiri. Gitu. Oke, ketika terjadi itu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat itu, dan apa memang ada sanksinya atau bagaimana? Ya, sebetulnya pertama betul apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika masyarakat mendapatkan layanan yang tak sesuai dengan aturan yang semestinya berlaku, gitu ya, yang berlaku. Apa yang harus dilakukan? Satu, memang masyarakat harus menyampaikan keluhannya kepada instansi yang bersangkutan. Karena kan memang yang namanya reformasi birokrasi itu kan kita mendorong perbaikan di dalam. Nah, maka penting untuk memastikan bahwa masyarakat punya keberanian, masyarakat punya upaya gitu ya untuk melakukan penyampaian keluhannya kepada institusi yang mana dia merasa bahwa ada tindakan yang diindikasi maladministrasi gitu ya. Atau merugikan yang bersangkutan. Ya, kenapa juga masyarakat punya harus melaporkan? Karena pertama, masyarakat punya hak untuk memastikan bahwa standar pelayanan publik itu sesuai memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi mengadu, melapor itu adalah hak dari masyarakat itu sendiri, sehingga penyelenggara pelayanan publik punya kewajiban untuk mengelola semua pengaduan masyarakat. Makanya tadi itu di Undang-Undang 25 tahun 2009 penyelenggara layanan publik punya kewajiban untuk memastikan ketersediaan pengelolaan pengaduan di internal mereka. Jadi bagaimana caranya mengadu itu satu dulu, dan kemudian kalau aduannya itu tidak mendapatkan respon atau hasilnya belum memuaskan atau ada hal-hal yang belum terjawab gitu ya dalam jangka waktu yang patut, maka masyarakat punya hak untuk melakukan pengaduan ke ombudsman. Karena ombudsman merupakan salah satu saluran pengaduan terkait dengan tindakan yang ada dugaan maladministrasinya di penyelenggara pelayanan publik yang merupakan tadi bentukan oleh negara, karena ini lembaga negara yang dipastikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memberikan wewenang untuk ombudsman untuk melakukan penerimaan pengaduan masyarakat tersebut. Nah, bagaimana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya? Masyarakat nggak harus datang ke ombudsman. Jadi itu cara kita mempermudah ya, masyarakat nggak harus datang. Masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya ke hotline 137. Nah, itu bisa disampaikan ke hotline, atau masyarakat bisa menyampaikan ke berbagai media-media sosial yang disiapkan oleh ombudsman. Misal kalau di IG ada ombudsman 137_Sumbat misalnya gitu ya, atau ke WhatsApp ombudsman 0811 955 3737 gitu ya. Nah, itu nomor yang bisa dikontak oleh masyarakat, atau ke email pengaduan ombudsman. Jadi itu bisa disampaikan ke ombudsman, atau bisa bersurat kepada ombudsman untuk menyampaikan pengaduan. Atau datang langsung ke sini juga boleh. Pilihan terakhir, apalagi masa pandemi ini, pilihan terakhirnya adalah datang langsung. Nah, itu di Jalan Sawahan. Untuk melapor itu apa yang harus dibawa oleh masyarakat? Oke, jadi tadi satu memastikan bahwa sudah menyampaikan pengaduan dulu, menyampaikan keluhan lah ke instansi. Tetapi untuk ada yang lain untuk kasus-kasus tertentu yang itu pertama masyarakat merasa kalau disampaikan dia terancam jiwanya atau membutuhkan waktu yang singkat gitu ya, dia harus melapor gitu, atau yang tadi ancaman jiwa ya, keselamatan gitu, ada batas waktu. Nah, maka masyarakat tidak harus sebetulnya, tidak, jadi untuk hal yang terakhir tadi masyarakat bisa langsung datang ke ombudsman, jadi tidak melalui mekanisme melapor dulu ke pengaduan internalnya gitu ya.
ya. Tapi masyarakat bisa datang langsung ke ombudsman untuk mengadukan itu. Syaratnya satu, harus ada identitas diri, itu menjadi bagian yang terpenting. Ombudsman Harus jelas ya. Ya, ombudsman tidak menerima laporan yang tidak jelas siapa orangnya. Jadi surat kaleng itu pasti nggak akan ditanggapi, Bu. Nah, yang kedua ada kronologisnya, gitu ya, ada kronologis. Nah, yang ketiga, yang paling penting juga adalah adanya dokumen-dokumen pendukung. Gitu. Nah, itu kalau misalnya pelapor datang sendiri. Tapi kalau pelapor menguasakan laporannya kepada orang lain, maka perlu ada surat kuasanya. Itu jadi ya, surat kuasa. Nah, kalau misalnya yang menerima kuasa berbadan hukum, maka mungkin penting juga untuk memastikan dokumen terkait legalitas dari institusi yang dikuasakan tersebut. Ya, itu syarat yang harus dipenuhi ya. Ya, tetapi juga masyarakat perlu tahu juga ombudsman itu menerima laporan yang belum usianya lebih dari 2 tahun. Jadi masa expirednya itu kejadiannya belum 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun misalnya mengundi punya keluhan terkait dengan misalnya layanan di transportasi, itu kejadiannya sudah 2 tahun lebih gitu ya. Terus sekarang diadukan ke ombudsman, itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya itu terjadi, maka sampaikan kembali keluhannya ke penyelenggara pelayanan tersebut karena merasa belum terjadi perubahan gitu ya. Nah, itu misalnya. Tapi jarang 2 tahun kan, jarang juga ya sampai 2 tahun. Ada yang melapor ke sini sudah 2 tahun yang lalu gitu ya, sudah lebih dari 2 tahun, tapi kemudian kita dorong untuk mengadu kembali gitu karena merasa bahwa laporan itu belum juga diselesaikan, belum juga ditindaklanjuti gitu. Tapi silakan mengadu kembali ke penyelenggara tersebut, kemudian baru kita tindak lanjuti. Nah, satunya lagi memang laporan itu tidak sedang dalam proses peradilan. Jadi kalau sudah masuk dalam proses peradilan, nanti selesaikan dulu proses peradilannya. Nah, yang bisa dilaporkan itu nanti adalah jika ya. Jadi hasil putusan juga nggak bisa dilaporkan kepada ombudsman, nggak bisa dilaporkan. Yang bisa itu ya mungkin proses administrasinya, proses yang terjadi di dalam penyelenggaraan pelayanan peradilannya. Jadi yang dilihat itu betul-betul tahapannya ya. Di antaranya tahapan. Jadi sediantaranya tahapan ketaatan terhadap aturan gitu, terus kemudian terkait dengan kompetensi orang yang melakukan penyelenggaraannya gitu. Dan kemudian prinsip-prinsip ya seperti diskriminasikan hal yang prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik, non diskriminasi ya. Azas. Ada satu lagi, itu kan bagi masyarakat yang punya pengetahuan oke lah ya. Yang punya pendidikan dia pasti punya kemampuan untuk mendatain kan. Kita melakukan. Kalau untuk masyarakat yang secara pendidikan atau secara pengetahuan dia tidak punya kemampuan untuk melaporkan, kita punya tindakan langsung nggak ke masyarakat itu? Sebetulnya kalau kita lihat ombudsman itu justru layanan yang diprioritaskan, artinya ini dia sebetulnya mendekatkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong mendekatkan layanan berkualitas kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan. Jadi masyarakat yang jauh aksesnya kepada penyelenggara layanan publik. Jadi untuk mencegah terjadinya maladministrasi, ombudsman mendorong penyelenggara layanan publik mendekatkan layanannya tersebut. Karena ini kan bagian juga dari kerja-kerja reformasi birokrasi itu sendiri gitu ya. Nah, jadi mendekatkan akses layanan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan itu sendiri. Malah yang sebagian besar dari pelapor ombudsman itu kan adalah masyarakat dengan yang tadi itu dengan berbagai keterbatasan kemampuan gitu, dengan berbagai keterbatasan kemampuannya gitu. Karena kalau tadi di awal-awal kita sampaikan bahwa KPK itu kita sedang mengawasi kerugian yang disebabkan oleh negara, sementara ombudsman itu bekerja untuk bagaimana masyarakat yang dirugikan oleh penyelenggara layanan publik mendapatkan dukungan dan bantuan
kan. Jadi memang ya sebetulnya ada banyak nih kerugian-kerugian yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik yang berdampak pada masyarakat. Jadi ketika penyelenggara layanan publik tidak melakukan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, maka masyarakat menerima dampak kerugian. Nah, jadi tadi ketika bicara tentang maladministrasi ada bagian yang tadi tertinggal oleh saya itu adalah dampaknya gitu dari penyalahgunaan wewenang, menggunakan wewenang tidak sesuai dengan tujuan wewenang atau abai terhadap hukum gitu ya. Nah, itu berdampak pada kerugian material dan imaterial terhadap masyarakat yang mengadu atau kita sebut korban ya. Ya. Oke nih. Kalau untuk Sumatera Barat, bagaimana implementasinya? Tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Oke, kerabat Andalas TV, kita rehat sejenak.